Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, kita akan lanjutkan yaitu pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu karangan Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan yaitu pembahasan bab 4 adab pengajar dan pelajar Al-Quran. Jadi kita sampai kepada poin tidak mengharap hasil duniawi. Pemirsa dimanapun berada, hendaknya kita tidak meniatkan bahwasanya memperoleh kenikmatan dunia yang bersifat sementara ketika kita mengajarkan Al-Quran. Ya, baik itu berupa harta, jabatan, kedudukan yang tinggi, sanjungan manusia atau semacamnya. Jadi hendaknya seorang muqri atau seorang ahli qiraah atau yang mahir membaca Al-Quran tidak menodai bacaannya, yaitu dengan niat mencari kemurahan hati yang akan ia peroleh dari orang yang diajarinya. Jadi baik itu berupa harta, pelayanan, atau dalam bentuk hadiah yang mana tak akan ia peroleh jika ia belum mengajarkan bacaan Al-Quran. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Jadi barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kata Allah, kami akan berikan kepadanya sebagian darinya, yaitu keuntungan dunia tersebut. Namun dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Nah, ini peringatan bagi kita yang selalu mengharapkan duniawi. Nah, ketika kita mengajarkan, yaitu salah satunya adalah Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Jadi barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau dunia, itu maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami hendaki bagi orang yang kami kehendaki. Al-Isra ayat 18. Nah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man ta'allama
ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada min a'radid dunya lam yajid arfa al-jannati yaumal qiyamah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya diniatkan mengharapkan melihat wajah Allah Ta'ala, ya, akan tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan salah satu kenikmatan dunia, maka ia tidak akan mencium semerbak wangi surga pada hari kiamat nanti. Di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Pemirsa dimanapun berada, ini masih banyak lagi hadis senada dengan tema kita ini. Ya, salah satunya adalah diriwayatkan dari Anas, dari Huzaifah bin Ka'ab bin Malik, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha, au yukathira bihi ulama, au yusarrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, fal yatabawwa maq'adahu minan nar." Jadi Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa, ya, yang menuntut ilmu dengan maksud mendebat orang-orang yang bodoh, ya, berbangga terhadap para ulama, atau mencari perhatian manusia, ya, maka hendaklah ia mempersiapkan tempatnya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik. Ia berkata, maksudnya adalah niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Pemirsa dimanapun berada, inilah larangan kita, larangan Rasulullah SAW, agar ketika kita menuntut ilmu, ikhlas karena Allah. Bukan maksud niat kita belajar menuntut ilmu, niatnya untuk mendebat, ya, niatnya untuk berbangga di hadapan orang-orang yang berilmu atau di hadapan orang ulama, niatnya juga mencari perhatian di hadapan manusia, di hadapan makhluk. Jadi Rasulullah memberi ancaman, siap-siap aja, orang seperti ini akan ditempatkan dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah, kesimpulannya, kita menuntut ilmu ikhlas karena Allah semata, bukan karena sesuatu yang lain. Insya Allah Allah berikan kemudahan apa yang kita jalankan ketika kita menuntut ilmu. Pemirsa dimanapun berada, selanjutnya kita lanjut kepada yaitu waspadai sifat-sifat bohong, ya. Jadi hendaklah orang yang di hatinya ada sifat bohong itu berhati-hati, karena ada banyak yang belajar padanya mungkin silih berganti datang menemuinya, seperti seorang guru ataupun seorang ahli qiraah, ya, ketika datang murid-murid yang datang mendatanginya untuk belajar, jadi hatinya hendaknya jangan ada rasa sifat sombong, karena banyak mungkin murid-murid yang mendatanginya. Jadi kita harus mewaspadai juga
timbulnya rasa tidak senang jika orang-orang yang biasa belajar padanya, belajar kiroah atau pada orang lain, itu jangan ada merasa timbul rasa tidak senang, ya. Ketika misalkan kita ada seorang murid ingin belajar kepada orang lain juga, maka kita perbolehkan. Jangan dalam hati itu merasa kita tidak senang karena ada beberapa murid kita mungkin belajar kepada orang lain. Ini mungkin ujian banyak yang terjadi para guru dan para ahli qiraah yang selama ini dihadapkan oleh murid-murid yang mungkin banyak ingin menggali ilmu, bukan hanya kepada gurunya, mungkin kepada orang lain juga. Pemirsa dimanapun berada, demikian pembahasan kitab At-Tibyan. Kita akan lanjutkan ke episode berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.